Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertatap muka walaupun via online ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pertama ini, silakan kalian buka buku LKS kalian, bab pertama halaman 3 tentang toharoh, atau yang artinya adalah, ada yang tahu? Ya betul, toharoh artinya bersuci. Ya, ini sebetulnya bukan satu kalimat yang asing ya. Mungkin kalian yang dulu sekolah di SD ya sempat disinggung atau sempat disampaikan, dipelajari tentang yang namanya toharoh ini. Nah, di tingkat menengah ini atau di sanawiyah ini akan lebih didalami tentang bagaimana sebetulnya toharoh itu dengan pemahaman yang lebih luas. Toharoh itu adalah satu bagian penting dalam agama kita terkait dengan keabsahan atau kesahan kita dalam melaksanakan ibadah. Kalau kita kaji kitab-kitab fikih ya, itu hampir semua kitab-kitab fikih di awal babnya selalu dimulai dengan bab toharoh, bab tentang bersuci. Sebab semua ibadah di dalam agama kita itu selalu disyaratkan adanya toharoh. Sholat wajib toharoh, yaitu wudu, atau kalau dalam keadaan junub kita mandi janabah ya, termasuk kita tayamum ketika kita tidak ada air, kemudian mandi junub, kemudian wanita yang dalam keadaan haid setelah selesai haid dia harus melakukan mandi janabah dalam rangka toharoh dan lain sebagainya. Semua ibadah dalam agama kita itu disyaratkan adanya kesucian, baik kesucian badan, kesucian tempat, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, sekalian, jadi toharoh mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam agama kita, terutama dalam ilmu fikih. Nah, ini makanya juga di LKS ini ya, pembahasan tentang toharoh ditempatkan pada bab pertama. Kalau di buku kalian disebutkan toharoh dibagi menjadi dua ya, yaitu toharoh lahiriah, yang kedua toharoh batiniyah ya, atau bersuci secara lahiriah dan bersuci secara batiniah. Artinya apa? Toharoh lahiriah itu bersuci secara yang kelihatan, yang zohir, yang tampak, seperti kita mensucikan pakaian ya, tempat tinggal kita ya, celana kita, kemudian pokoknya hal-hal yang nampak, termasuk adalah badan kita ya. Di tubuh kita ini banyak sekali bagian-bagian tubuh yang mesti disucikan. Kalau kita bangun pagi-pagi itu banyak sekali kotoran yang ada dalam tubuh kita, tadi mata kita, telinga kita, mulut kita, dan sebagainya. Maka itu ini sangat penting untuk kita paham dengan baik. Sedangkan bersuci secara batinnya itu adalah bersuci yang menghilangkan ataupun membersihkan hal-hal sifatnya batin yang ada di dalam tubuh kita, atau dengan kata lain sifatnya penyakit dan kotoran yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Misalkan kita mensucikan jiwa kita daripada penyakit sombong, penyakit dengki, hasut ya, dendam, iri hati, dan sebagainya. Ini juga satu hal yang penting dan tidak bisa dinafikan tentang kesucian batinnya ya. Jadi ini seimbang nih. Islam mengajarkan kita untuk mensucikan lahiriah kita dan juga batiniah kita. Nah, selalu Bapak cintai, kita lihat Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengandung perintah untuk kita melakukan toharoh atau bersuci. Seperti dalam buku kalian itu dikutip surat Al-Mudaththir ayat 4 ya, wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, apalagi pakaian yang kita pakai buat ibadah. Kayak wanita mukenanya kalau buat sholat ya, jadi dibersihkan. Yang laki-laki baik pakaian buat ibadah, pakaian buat sekolah, pakaian buat main, dan
Itu semua pakaian tidak boleh ada najisnya. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Maidah disebutkan wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kamu dalam keadaan janabah maka hendaklah mandi. Nah, ini kalau dalam keadaan janabah, kayak wanita yang selesai haid, ya, setelah ketahuan jelas selesai haidnya maka segera melakukan mandi janabah, ya. Wa in kuntum junuban fatahharu, surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 222 juga disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan dirinya. Jadi Allah sangat senang kepada orang yang suka bersuci. Makanya Rasulullah SAW itu selalu dalam keadaan suci. Ya, beliau Nabi kita Muhammad SAW yang mulia enggak pernah dalam keadaan janabah, enggak pernah dalam keadaan kotor, selalu dalam keadaan suci. Setiap beliau wudhu kemudian batal misalkan, beliau selalu wudhu lagi. Jadi satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama kita yaitu mudawamatul wudhu, yang melazimkan wudhu, menjaga wudhu, sebab wudhu ini menjadi penjaga, benteng bagi pelakunya daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, sekalian, jadi pada muqaddimah ataupun pembukaan pelajaran kita pada hari ini, Bapak sampaikan mungkin tidak banyak-banyak ya. Silakan kalian dalami lagi, buka buku kalian ya, tentang dasar hukum bersuci. Dan pada halaman 4 disebutkan, kalau tadi dikutip yaitu ayat-ayat Quran, maka pada halaman 4 dikutip yaitu beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah, atau kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya, rawahu Imam Muslim. Kemudian yang kedua, miftahus sholati tahur. Ya, miftahus sholati at-tuhur. Rawahu Tirmidzi. Kuncinya sholat atau pembukanya sholat adalah taharah, suci. Jadi tidak sah kita kalau ingin menjalankan sholat tanpa dalam keadaan suci. Maka kita disyaratkan kalau sholat adalah wajib melaksanakan wudhu, ya, sebagai syarat sahnya sholat. Kemudian hadis yang ketiga, al-islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Rawahu At-Tabrani. Islam itu adalah agama yang bersih. Maka bersihkanlah kalian, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Nah, ini mungkin terkait dengan kebersihan jiwa, hati kita, iman kita, ya. Dan hadis yang keempat, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan terima salat, ya, di antara kalian jika dalam keadaan berhadas sampai dia wudu. Rawahu Bukhari dan Muslim. Baiklah sekalian, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Ya, tolong dari apa yang Bapak sampaikan tadi kalian paham dengan baik, dan jangan lupa ketik nama kalian dan kelas kalian di kolom komen, dan jangan lupa like and subscribe, ya, YouTube Bapak ini. Oke, sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.